TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman SEMM MH. Inspirasi Indonesia. Maaf ya, numpang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabinda Jabar, Brigjen TNI Toto Kavia. Yang saya hormati Ketua Umum GMBI Kang Faujan serta Ketua Harian bagi Pembina Kang Prabu dan seluruh jajaran, kemudian perwakilan dari Rindam dan keluarga Syah dan seluruh peserta Rakornas GMBI yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena pada sore hari ini saya berkesempatan hadir dalam acara Rakernas GMBI dan ini merupakan permintaan secara langsung dari GMBI kepada saya dan alhamdulillah saya luangkan waktu yang seharusnya tadi saya ke Cirebon, saya luangkan waktu ke GMBI karena saya dengar GMBI lahir dari Bobotoh, jadi dari Tanah Sunda. Pada kesempatan ini saya akan memberikan arahan sesuai dengan tugas saya sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional dan saya sebagai Dewan Pakar Strategi Pertahanan dan Industri Pertahanan di DPN, di Dewan Pertahanan Nasional, dengan tema memperkuat ketahanan nasional di era disrupsi. Sebelum saya lanjut pada pengarahan, tentunya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dudung Abdurrahman. Saya asli dari Bandung, ya, bapak saya Cirebon, ibu saya Banten. Tapi saya lahir di Bandung tanggal 19 November tahun 65. Jadi SD, SMP, SMA saya di Bandung. SMA-nya SMA 9 di Jalan Belitung. Kalau tadi lihat tayangan ada loper koran dari jenderal, memang dulu saya tukang koran. Ya. Jadi jam 4 isuk teh geus indit tah di Jalan Belitung ka Cikapundung nyokot koran. Ngambil koran, biasanya koran Kompas, koran Buana Minggu itu datangnya dari Jakarta. Kalau pikiran rakyat mah kan ada. Dari situ nganter koran sampai ke Kiara Condong, pulang-pulang jam 8. Jam 8 kan sekolah siang SMA 9. Nganter koran, kemudian setelah itu nganter telepon, nganter pastel, kemudian donat, SMP Muslimin kemana-mana. Di SMA sekolah jam 12 baru masuk. Itulah perjalanan hidup, rupanya yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Oleh karenanya jangan pernah merendahkan orang lain kepada siapapun, karena siapapun nanti akan menjadi apapun. Dan apapun nantinya akan menjadi siapapun dan berguna bagi semuanya. Anak saya 3, istri saya Rahmat Setianingsi, dia SMA-nya SMA 7 Bandung, kuliahnya di Semarang. Anak saya nomor 1 Dr. Gigi Nadine Akmarina Setianingsi, suaminya mayor sekarang di Kopassus. Yang paling ujung anaknya 2, Kendriu dengan karena itu. Nomor 2 Dr. Nina Bonita Asana, ini dari UI, sekarang lagi sekolah S2 di Inggris. Nomor 3 Letnan 2
Infanteri Muhammad Akbar Abdurrahman. Ini baru lulus Akmil. Sekarang sedang terjun, sebentar lagi pendidikan masuk Kopassus. Yes, mantap. Rekan-rekan sekalian, itulah sekelumit perkenalan saya. Yang jelas saya putra Pasundan. Ke depan saya berharap orang Jawa Barat semakin maju. Ya. Orang Jawa Barat selalu kewe tak manggati payung. Nah, tong kita kemah kudu aing teu heula. Nah, gitu. Rekan-rekan BMG yang saya hormati, kita sekarang hidup di era VUCA. Era di mana VUCA itu volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Di mana suatu era terjadi perubahan yang begitu cepat. Informasi termasuk berita-berita yang baik maupun yang tidak baik kita lihat di media sosial begitu cepatnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Begitu juga uncertainty, jadi ketidakpastian dan kesulitan memprediksi masa depan. Kita tidak tahu tiba-tiba Ukraina perang dengan Rusia. Kita tidak tahu tiba-tiba bom meledak di Iran dari Israel. Begitu yang tidak pasti itu terjadi. Kemudian sistem kompleks dengan banyak variabel saling terkait. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kemudian akhirnya terkait dengan sistem yang ada saat ini. Kemudian ketidakpastian dan interpretasi ganda informasi. Informasi-informasi yang banyak yang menyulitkan kita untuk memprediksi bagaimana ke depan ini akan terjadi. Kita lihat situasi saat ini di tayangan media-media sosial, kalau kita buka Google, kalau kita buka YouTube dan sebagainya, itu berita-berita kalau nggak membicarakan tentang seseorang, menjelekkan, menfitnah, menuduh, mendiskreditkan, tidak pernah putus berita-berita itu. Ingat, kita lihat Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, itu porak-poranda. Mereka hanya satu agama dan dibedakan oleh dua suku, Sunni dan Syiah. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia terdiri dari 6 agama dan berapa ribu suku dan 17.000 pulau, sangat rentan terjadinya konflik komunalis. Sutradara, siapa yang membuat skenario itu pasti ada. Mereka satu daratan, terjadi konflik. Sebelum mereka terjadi perang saudara, pasti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh produsernya sehingga terjadi konflik antar mereka. Nah, saya berharap GMBI tampil sebagai garda terdepan melihat situasi seperti ini. Tidak kemudian akhirnya kita selalu menonton, menyaksikan. Kita lihat berbicara tentang ijazah palsu aja hampir 2 tahun nggak putus-putus. Saling tuding dan sebagainya. Ya. Akhirnya kita disuguhkan dengan berita-berita bohong. Berita-berita bohong kalau secara terus-menerus ini akan menjadi kebenaran. Seakan-akan. Kalau lihat kita tayangan di luar negeri, tidak ada saling caci maki, saling menyakiti, saling menuduh, saling merendahkan. Sementara budaya bangsa kita adalah budaya saling menghormati, saling menghargai, budaya paling terenyuhan, budaya paling dermawan, budaya paling peduli. Itu ciri bangsa Indonesia. Kalau kita lihat kejadian baru-baru ini, bencana alam di Cianjur, dari mulai kelompok, LSM, partai, perorangan, sampai kepada pemerintah bahu-membahu membantu orang yang sedang kesusahan. Itu ciri bangsa Indonesia.
gotong royong di mana-mana dilakukan, dan sampai pun saat ini di kampung itu pun hampir sama. Karena boleh saya katakan negara kita ini seperti drama AFI, Akademi Fantastis Indonesia. Jadi kalau kita lomba nyanyi, yang menang tidak serta-merta karena suaranya bagus, tapi karena orang tuanya sedang di rumah sakit, orang tuanya sedang sakit, dan segala macam, akhirnya pollingnya banyak. Itulah ciri orang Indonesia. Tuh bisa ningali jelema sangsara, itu orang Indonesia. Ya, jadi orang itu sangat empati kepada orang lain, itu ciri. Nah, lihat situasi-situasi seperti ini tentunya, nah kita harus ada yang tampil. Yang kita tayangkan, kalau kita lihat di media, dilihat Roy Suryo lagi, Rismon lagi, Dokter Diva, kayaknya ada yang lain. Siapa ya di sini yang berbicara tentang bangsa, kecintaan kepada tanah air, persatuan dan kesatuan, kebinekaan, ya, antar kelompok mereka saja yang bersitegang, ya, dari media-media yang ditayangkan. Tapi itu memang yang kemudian akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Nah, inilah benih-benih persatuan dan kesatuan ini akan tergoyahkan. Maka GMBI harus tampil, ya, dimanapun terhadap isu-isu politik yang saat ini berkembang. Ya. Kalau sudah dalam dunia politik, pasti yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dibolak-balik. Karena memang ada kepentingan-kepentingan baik dari pihak luar maupun pihak dalam. Saya pun pernah diisukan macam-macam karena saya masuk dunia politik sekarang. Kalau enggak, ya sudah, enggak ikut dunia politik. Nah, inilah politik, ya. Kalau bicaranya juga politik, pasti yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kemudian ancaman multimedia, multidimensi di wajah baru perang modern, ini perang cyber, ini sudah mulai. Perang urat saraf, ya, perang saling menjelekkan satu sama lain, kemudian muncul akhirnya beberapa kelompok-kelompok yang kemudian terjadi perselisihan. Sebelum Irak diduduki, sebelum Syria diduduki, sebelum Yaman diduduki dan sebagainya di negara Timur Tengah, ada dilakukan perang-perang cyber yang kemudian akhirnya mereka saling membenci, saling menyakiti, dan kemudian saling membunuh. Ini hal-hal seperti ini perlu kita waspadai. Pegang teguh Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, ini yang harus melekat selalu di GMBI sehingga tidak hanyut, tidak luput dari informasi-informasi yang menyesatkan. Kemudian perang informasi, kemudian disrupsi ekonomi juga sama. Jadi gejolak pasar global ini, krisis energi dan sebagainya. Saat ini kita sulit, tidak serta-merta bangsa Indonesia tetapi dunia luar itu pun sama, ya, karena krisis energi, sumber daya alam dan sebagainya. Ini terasa, dan mungkin terasa juga saat ini bagaimana daya beli masyarakat. Nah, ini perlu kita pahami dan harus kita sadari sehingga tidak kemudian kita saling menyalahkan. Jangan kemudian kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan dewan dan sebagainya. Tapi ini pasti ada skenario terselubung yang dilakukan oleh pihak mereka, yang kemudian kita terjadi saling curiga. Kita pernah kejadian di 13 PKI, di ITII, Permesta, kejadian Ambon, kejadian Kalimantan, Poso. Pasti itu ada yang membuat skenario. Nah, ke depan mari kita dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, dan ini yang merupakan suatu kesepakatan GMBI pada saat itu, mendukung sehingga program-program Asta Cita bisa berhasil dengan baik. Selanjutnya evolusi konsep bela negara. Nah, bagaimana pertahanan nasional konvensional, TNI sebagai garda terdepan melindungi kedaulatan wilayah dari ancaman militer eksternal, kemudian pertahanan berlapis, integrasi komponen cadangan dan pendukung
dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan berbagai sektor. GMBI salah satunya adalah sebagai komponen pendukung. Ya, bisa dikatakan juga sebagai komponen cadangan karena organisasi, saya dapat informasi organisasi ini sangat militan. Ya, sangat militan. Sehingga organisasi ini akan begitu cepat karena memang latar belakangnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kemudian akhirnya beriringan dan mendukung pemerintah pusat untuk melaksanakan program-programnya. Kemudian pertahanan partisipatif itu seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat sipil terorganisir berperan aktif dalam menjaga ketahanan nasional. Dan perlu saya sampaikan bahwa pertahanan nasional atau pertahanan negara itu tidak serta-merta berarti TNI yang terlibat, bahwa pertahanan itu baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu semuanya milik kita bangsa Indonesia. Tidak serta-merta kalau berbicara masalah pertahanan, wah identik dengan TNI, tidak. TNI hanya berperan aktif pada saat kita menghadapi ancaman-ancaman secara langsung, secara militer dari pihak luar. Tapi seluruh komponen bangsa ikut melaksanakan pertahanan nasional. Selanjutnya solidaritas sebagai ketahanan sosial. Jadi antibodi bangsa melawan perpecahan. Jadi solidaritas yang kokoh adalah pertahanan terkuat bangsa menghadapi gempuran hoax, radikalisme, dan politik identitas yang memecah belah dalam era digital. Ya mungkin saudara-saudara pernah atau mengenal sosok saya tidak serta-merta waktu saya jadi Kasat. Mungkin mengenalnya waktu saya Pangdam Jaya. Ya. Jadi itulah ada politik identitas yang merasa paling benar sendiri, paling bertakwa sendiri, paling beriman sendiri. Ya. Sepertinya kunci surga dia megang. Kebetulan hasil GMBI yang memerangi duluan. Nah, jadi tidak ada seperti itu. Ya, keimanan dan ketakwaan seseorang itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena jubahnya kita, janggutnya kita dan sebagainya tidak. Tetapi keimanan dan ketakwaan saat nama unwanian. Nah, giliran Pangdam Jayana Jawara. Nah. Kasihan ya. Nah itulah istilahnya politik identitas yang kemudian tidak menutup kemungkinan. Ya tidak menutup kemungkinan bisa ini terjadi kalau kita tidak cepat, kita waspada. Ciri pemimpin itu hanya satu, dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Jadi banyak pemimpin-pemimpin kita hanya menduduki suatu jabatan, hanya mencari susup nasi, bukan berangkat dari sebuah pengabdian. Ya. Makanya bagi saya kalau masalah bangsa dan negara, kepentingan bangsa dan negara saya nggak pernah mikir. Ya, saya harus bertindak. Gak usah takut menghadapi risiko. Karena mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi, kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Selanjutnya ketahanan ekonomi dan teknologi. Ya, ketahanan ekonomi kerakyatan, krisis ekonomi global yang tadi saya sampaikan. Ya, saat ini kita sudah mulai, Bapak Presiden, bagaimana menciptakan dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi terutama, sehingga menuju masyarakat yang adil dan makmur. Daerah-daerah yang saat ini jauh dari jangkauan sekarang bisa kerjasama dengan berbagai macam program-program sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, dan MBG yang sekarang sedang digelontorkan oleh Bapak Presiden dan semoga kita bisa dukung. Kemudian
literasi digital inklusif. Ini kita tidak boleh menjadi penonton yang tadi saya sampaikan. Tidak serta merta hanya duduk diam. Mari kita bangkit berbicara tentang nasionalisme. Bangsa ini didirikan, bangsa ini dimerdekakan dengan cucuran darah dan air mata. Ingat Muhammad Toha, baheula umur 18 tahun, 16 tahun untuk salah 16 tahun berani meledakkan bom di Dayakolot, bom di gudang munisinya Belanda. Masa sekarang kita udah usia rata-rata di atas 50 kawan ini? Benar kan? Cuma ngadepin eta saurang wae sieun geuningan. Nah, itu umur 16 tahun. Bung Tomo umur 32 tahun berani nyerang sekutu di Surabaya. Hebat dulu tuh pejuang-pejuang kita. Itu. Kalau sekarang kita lihat di media ribut aja. Ya, hanya ribut. Saya juga nggak ngerti. Kepentingan pribadi saja, kepentingan politik itu atas segala-galanya, bukan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kalau dulu kepentingan bangsa, nyawa pun dikorbankan, nyawa pun direlakan untuk kepentingan bangsa, untuk anak cucu kita. Ya, kalau sekarang, yang penting saya populer, yang penting saya ada rupa di media, tidak punya rasa, tidak punya keikhlasan, tidak punya ketulusan. Yang penting populer, ngomong apa ya terus, maki-maki pemerintah gampang. Ya, mau orang per orang sekarang, kelompok semuanya mudah dengan media sosial. Makanya GMBI harus berperan aktif yang positif. Ya, jangan dikira di pemerintah itu tidak berjuang bagaimana mensejahterakan rakyat. Pontang panting. Kalau kita lihat, menteri enak tuh, kata siapa? Enggak. Ya, susah capek salah-salah ketangkap itu. Ya, ngena GMBI ngena ada. Ya, itu nggak mikir. Kalau menteri-menteri itu pusing, presiden kita juga pusing, jangan dikira enak tidur. Mikir rakyat, mikir ini, mikir luar negeri, mikir segala macam. Kalau GMBI, wah, ayat tahu, ayat tempe, ayat kacang, ayat jengkol, sambal, makannya juga gini, tekuk sedikit saya. Kemikir, ngenah merah. Orang di luar mah, jadi kita nggak usah melihat orang lain. Kita seakan-akan orang lain itu senang, belum tentu masih nikmat kita. Makanya kita banyak bersyukur mah lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas stres, benar. Wah, ningali padudung jenderal, profesor, bintang 4, beungat sarua we. Dahar mah tari dijemput teh. Sarua lah, ya. Jadi sama aja. Ya, kamu hobi saya mah jengkol goreng. Udah sama aja, nggak mungkin dimakan padudung mah dahar batu cenah. Wah. Ya, wah. Kemudian solidaritas memperkuat NKRI dari Sabang sampai Merauke, jiwa wawasan Nusantara, jadi integritas wilayah, jangkauan lokal, keberagaman, Guardian Pancasila. Ini saya katakan LSM sebagai penjaga dan perekat bangsa di daerah untuk memastikan nilai-nilai dasar negara tetap hidup. Walaupun LSM kemudian mendukung salah satu calon dan sebagainya, tapi tetap nilai-nilai dasar sebagai warga negara yang punya dasar Pancasila itu harus tetap dipertahankan. Jangan kemudian menghalalkan segala cara menyakiti siapapun. Tegakkan bahwa persatuan dan kesatuan ini sebagai tiang, bingkainya, landasannya adalah kebinekaan dan atapnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus tetap kita jaga. Dan strategi revitalisasi dan sinerginya membangun ekosistem kolaboratif. Jadi yang pertama kemitraan pemerintah, kolaborasi akademisi, kemudian sinergi pelaku usaha dan kerjasama media. Ini yang harus terjadi transformasi kolaboratif antara beberapa elemen-elemen baik akademisi, media sosial dan sebagainya. GMBI berperan aktif sehingga mampu mendukung program pemerintah.
Nah, bagaimana peran strategi LSM GMBI sebagai Center of Transformation? Jadi dari konsep ke aksi nyata ini sebagai Center of Transformation, seharusnya setiap kader GMBI memiliki tanggung jawab strategis yang melampaui aktivitas organisasinya itu sendiri. Sebagai agen presidensi, jadi sebagai individu yang tangguh memiliki daya lentik strategi, kemudian dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kemanapun untuk bangkit, kemampuan untuk bangkit dan kesulitan dan menghadapi tantangan dengan sikap positif yang tadi saya sampaikan. Sebagai community enabler, kemudian pemicu dan penggerak pemberdayaan di komunitasnya, fasilitator yang membantu masyarakat menemukan potensi mereka sendiri dan mengembangkan solusi atas permasalahan lokal. Dan kemudian yang terakhir sebagai governance partner, jadi artinya sebagai mitra yang kritis. Ya, pemerintah kalau misalnya di daerah pemerintahnya sudah mulai agak tidak sesuai dengan jalur, GMBI harus kritis. GMBI harus mewakili masyarakat yang memang betul-betul tidak terjangkau. Banyak yang tidak terjangkau. Saya juga bergabung dengan teman-teman di Sukabumi, ada masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Kita bangunkan rumahnya dan sebagainya. Karena pasti pemerintah pun Jawa Barat, kabupaten itu terbatas juga jangkauannya. Sehingga kita yang di daerah yang paham langsung berinteraksi dengan masyarakat bisa langsung kita memberikan aksinya. Kemudian solidaritas tanpa batas itu kontribusi nyata untuk NKRI di tangan para kader GMBI lah konsep solidaritas tanpa batas. Jadi saya katakan demi bangsa dan negara kita nggak usah banyak berpikir, demi kepentingan rakyat. Ya, di dalam pikiran hatinya Pak Presiden kita tuh hanya rakyat, tidak ada lain. Ya, hanya beliau menghabiskan sisa umur hidupnya hanya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Selain itu beliau tidak ada. Beliau sudah cukup secara pribadi, secara perorangan beliau sudah cukup. Dia hanya ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat. Banyak selama ini korupsi yang kemudian hanya memperkaya diri sendiri. Saat ini sudah mulai Bapak Presiden bisa menghalau atau menghentikan dan kemudian hasilnya untuk kepentingan rakyat, sehingga tidak mudah bahwa mereka yang selama ini berkuasa untuk kepentingan pribadinya saat ini tidak semudah itu dan akhirnya nanti untuk kemakmuran rakyat kita sendiri. Dan kemudian komitmen yaitu memperkuat dedikasi pribadi terhadap misi organisasi dan kepentingan bangsa, dan sinergi membangun kolaborasi yang menghasilkan kekuatan lebih besar dan jumlah bagian-bagiannya. Artinya GMBI juga harus sinergi dengan organisasi-organisasi lainnya sehingga tampil ke muka bahwa GMBI bukan organisasi LSM sembarangan, tetapi GMBI hadir untuk merespon kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, GMBI harus tampil menjadi sosok yang mewakili, yang selama ini mungkin masyarakat tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada pemerintah. Dan selanjutnya sebagai penyelarasan, artinya menyelaraskan langkah dan strategi di seluruh struktur organisasi untuk dampak yang maksimal. Dan kemudian aksi nyata itu saya katakan program-program yang konkret yang langsung terlihat sehingga bisa kita memberikan suatu wujud kerja nyata yang akhirnya kita bisa mendukung program-program pemerintah. Saya rasa itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Rakernas GMBI. Semoga GMBI berperan aktif dan tampil menjadi organisasi LSM yang kemudian selalu berpikir hanya untuk bangsa
dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ucapan